Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dosen mata kuliah MPKI Ustadz Dr. Askar Patahuddin SSIME, dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman kelas sekalian. Kali ini saya Ayu Adilaha dengan NIM 2174233330 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Penerapan Klausula Merusak Berarti Membeli, ditinjau dari kaidah al-aslu idhofah al-hadis ila aqrabi awqatihi. Yang pertama, latar belakang. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia perlu berinteraksi dengan sesamanya guna melakukan aktivitas dan memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Seperti dalam hal transaksi jual beli di masyarakat merupakan aktivitas yang tak asing lagi. Namun, jual beli yang sesuai dengan hukum Islam belum tentu seluruh masyarakat muslim menerapkan dalam keseharian mereka. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sangat banyak pelaku usaha yang menggunakan klausula baku yang sudah ditentukan terlebih dahulu oleh pihak pelaku usaha tersebut tanpa adanya negosiasi dengan konsumen. Secara garis besar, klausula baku yang diberlakukan oleh pelaku usaha memuat hal-hal tentang kewajiban konsumen tanpa menjelaskan secara rinci hal yang akan didapatkan oleh konsumen serta menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha tersebut. Sehingga ketika konsumen merasa tidak puas dengan produk yang telah dibeli, maka konsumen tidak dapat mengembalikan produk tersebut. Akan tetapi, dalam sistem ganti rugi hal ini tidak berlaku sebab setiap orang yang melakukan kerusakan terhadap barang orang lain hingga orang itu mengalami suatu kerugian, maka ia akan wajib melakukan ganti rugi dengan uang atau harta yang dapat mengganti barang yang rusak tersebut. Sehubung dengan apa yang telah dijelaskan dalam pasal 19 ayat 2 UU PK yang mengatur tentang ganti rugi, yaitu ganti rugi sebagaimana yang dimaksud ayat 1 dapat berupa pengembalian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan atau santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Perlindungan Konsumen, Jakarta Presiden RI 1999. Pasal di atas menyatakan bahwa ganti rugi wajib serta harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Meskipun orang yang merusak tidak sengaja, maka ia wajib ganti rugi. Selain itu, di dalam Islam juga memiliki metode yang telah dirumuskan oleh para ulama terdahulu guna memecahkan problematika dan masalah yang sering terjadi di antara umat manusia yang bersandarkan Al-Quran dan Sunnah. Metode tersebut dinamakan kaidah. Kaidah terbagi menjadi dua, yaitu kaidah yang berhubungan dengan dalil, yakni bagaimana cara memahami dan mengambil manfaat dari dalil tersebut yang dikenal dengan istilah ilmu usul al-fiqih. Kaidah yang berhubung langsung dengan amal perbuatan suatu hamba yang dikenal dengan istilah ilmu al-qawaid al-fiqhiyah. Al-qawaid al-fiqhiyah ini terdiri dari 5 qawaid al-kulliyah, qawaid al-khamsah al-kubra. Kelima kaidah ini kemudian memiliki kaidah-kaidah cabang, al-qawaid al-furu'iyah. Di antara cabang-cabang tersebut ada satu kaidah yang dapat mencakup banyak hal dalam masalah fikih serta dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan suatu hukum. Kaidah tersebut dikenal dengan sebutan al-aslu idhofah al-hadis ila aqrabi awqatihi. Yang kedua, rumus masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kaidah al-aslu idhofah al-hadis ila aqrabi awqatihi dalam kaidah fikih? Yang kedua, bagaimana penerapan kaidah al-aslu idhofah al-hadis ila aqrabi awqatihi dalam klausula merusak berarti membeli? Yang ketiga, pengertian judul. Pertama, penerapan. Proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, mempraktikkan. Jadi maksud penerapan pada judul ini adalah upaya pemasangan suatu konsep peraturan. Klausula. Kedua, klausula. Ketentuan tersendiri dari suatu perjanjian yang salah satu pokok atau pasalnya diperluas atau dibatasi.
Ketiga, merusak berarti membeli. Jika terjadi kelalaian yang menyebabkan barang rusak atau pecah, maka konsumen harus menggantinya sebagaimana membeli sesuai harga barang. Keempat, tinjauan. Tinjau. Meninjau adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami. Kelima, kaidah. Rumusan dari asas yang menjadi hukum aturan yang sudah pasti, patokan, dalil. Kata kaidah jamaknya qawaid berarti asas, landasan, dasar atau kondisi sesuatu, baik bersifat konkret, materi atau inderawi seperti fondasi bangunan rumah, dasar agama, maupun bersifat abstrak, non-materi dan non-indrawi seperti usuluddin, dan kaidah yang dimaksud penulisan adalah kaidah yang dipakai untuk menghasilkan atau menyusun sesuatu. Keenam, al-aslu idhofa al-hadis ila aqrabi awqatihi merupakan salah satu dari kaidah fikih yang artinya pada dasarnya menetapkan suatu kejadian yaitu pada waktu yang dekat atau tepat dengan kejadian tersebut. Yang keempat, kajian pustaka. Referensi penelitian. Yang pertama, Al-Mumti fi al-Qawaid al-Fiqhiyah. Kedua, Al-Wajiz fi idohi Qawaid al-Fiqhi al-Kulliyah. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memuat tentang hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, dan ketentuan pencantuman klausula baku. Penelitian terdahulu. Yang pertama, skripsi yang berjudul Telaah Ganti Rugi Akibat Klausula Pecah Berarti Membeli dalam Perspektif Hukum Islam, Studi pada Mitra Bangunan Supermarket KM 7,5 Palembang, yang ditulis oleh Rini Triani pada tahun 2017. Kedua, skripsi yang berjudul Penerapan Klausul Mencoba Sama Dengan Membeli dan Dilarang Mencoba, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Studi Kasus di Kotoko, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, yang ditulis oleh Rati Cahyaningsi pada tahun 2022. Yang kelima, metodologi penelitian. Pertama, jenis penelitian, kepustakaan. Kedua, metode pendekatan, normatif, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Ketiga, metode pengumpulan data, sumber data primer, sumber data sekunder. Keempat, metode analisis data, metode analisis deduktif. Yang keenam, tujuan dan kegunaan. Tujuan penelitian. Pertama, mengetahui maksud dari kaidah fikih al-aslu idhofa al-hadis ila aqrabi awqatihi. Kedua, mengetahui bagaimana tinjauan kaidah al-aslu idhofa al-hadis ila aqrabi awqatihi dalam penerapan klausula. Kegunaan penelitian. Kegunaan teoritis. Penelitian ini berguna sebagai gambar sederhana bagaimana mengetahui pengertian, fungsi, dan kegunaan kaidah fikih, khususnya kaidah al-aslu idhofa al-hadis ila aqrabi awqatihi, sebagai sumber rujukan bagi penelitian berikutnya yang berkaitan kaidah ini. Kegunaan praktis. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dokumen serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, wawasan penulis dan pembaca, serta dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memahami kaidah al-aslu idhofa al-hadis ila aqrabi awqatihi dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, klausa merusak berarti membeli adalah istilah yang digunakan dalam konteks hukum kontrak atau perjanjian. Istilah ini mengacu pada prinsip bahwa jika seorang merusak barang milik orang lain, maka ia dianggap telah membeli barang tersebut. Prinsip ini dapat diterapkan dalam beberapa konteks, misalnya dalam kasus kerusakan yang terjadi selama penyewaan atau penggunaan barang. Ditinjau dari kaidah hukum Islam al-aslu fi al-idhofa ila al-hadis ila aqrabi awqatihi merupakan prinsip yang secara umum mengatakan bahwa apabila ada beberapa teks atau prinsip dalam hukum Islam, maka yang lebih baru harus diinterpretasikan sesuai dengan yang lebih tua. Dalam hal ini, kaidah tersebut dapat diterapkan untuk memahami kaidah merusak berarti membeli dalam konteks hukum Islam. Dengan menerapkan kaidah ini, prinsip merusak berarti membeli dapat diinterpretasikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang lebih tua dalam hukum Islam, seperti prinsip keadilan, kepemilikan, dan tanggung jawab. Ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana prinsip ini harus diterapkan dalam situasi yang berbeda, dan bagaimana hal itu harus dikaitkan dengan aspek-aspek lain dari hukum Islam, seperti konsep ganti rugi dan pertanggungjawaban.
Sekian dari presentasi saya kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.